70 tahun kafir, lalu masuk Islam dengan membaca la ilaha illallah, diampuni seluruh dosa. Mari kita baca la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Surat 7 ya, surat 7 ayat 172 173. Allah sudah berjanji dengan seluruh ruh manusia sebelum masuk ke dalam janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Kita sudah punya janji. Kata Allah, sengaja saya sumpah, hai ruh, supaya nanti kamu tidak lupa kepada saya. Sayangnya banyak yang lupa kepada Allah. Begitu lahir lupa. Ada yang mencari Tuhan, ketemunya pohon-pohonan. Ada yang mencari Tuhan, ketemunya pak gunung, batu. Ada yang mencari Tuhan, ketemunya matahari disembah. Ada yang ketemunya sapi disembah. Jadi banyak yang mencari Tuhan kemudian tidak ketemu. Kalau dia terus mencari dan nanti mati, kalau ditanya sama Tuhan, kamu Tuhannya siapa? Dulu saya mencari Tuhan tidak ketemu. Yang ketemu sama saya matahari. Beneran nyarinya? Beneran. Nggak tahu lagi gimana pertanggung jawabannya. Nah, jadi kita, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, asalnya adalah dari tanah. Dan kita di dunia ini diberikan kesempatan oleh Allah tidak lama, paling 100 tahun. Ada yang mau 200 tahun kemudian? Coba acungkan tangannya, kita doakan supaya umurnya 200 tahun. Ada? Ya jangan 200 deh, 150. Acungkan Pak di belakang yang 150 tahun. Nggak ada yang mau juga. 120. Mau didoakan nih supaya umurnya nyampe 120. Nggak ada yang mau juga. 110. Nggak ada yang mau juga. 105. Nggak ada yang mau juga. 100. Nggak mau juga Pak. Bapak pengen berapa Pak? Iya. Nggak, pengen berapa? Terserah ya, terserah aja ya. Bapak pengen berapa? Terserah juga. Ikut saja. Dan ternyata kita ikut saja. Dan tadi ditawarkan 100. Nggak ada yang mau juga. Rata-rata usia orang Indonesia itu 75-80 lah. Kalau lebih dari 80 itu hebat. Ya 83, 84 kayak gitu lah. 90 jarang sekali. Di corona ini banyak sekali yang masih muda-muda juga sudah tidak ada. Jadi Bapak dan Ibu, kita di dunia ini kita kerja dulu, termasuk kita nikah dulu. Jadi nikah ini satu peristiwa besar dalam kehidupan ini. Karena mau meneruskan generasi kita seterusnya siapa? Ya anak kita. Anak kita yang akan mengganti kita, bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, menikah itu adalah menyempurnakan agama. Kalau belum nikah, agama kita katanya baru separuh. Belum tahu kesulitan bagaimana ngurus anak, ngurus istri, ngurus rumah tangga. Belum tahu bagaimana menghadapi nanti istri rewel, istri bawel. Oh, itu setelah keluarga. Ada orang katanya baik-baik, sudah nikah belum tahu dia. Belum tahu dia dipermutin istri, belum tahu dia. Ya belum tahu dia. Jadi jangan pernah mengatakan saya sudah bagus, hidup saya sudah nikah. Belum. Baru separuh beragama. Kalau sudah beristri, dan ketika sudah bisa dimarahi sama istri, senyum, silakan. Ada yang dimarahi istri senyum, ya? Kayaknya saya harus berdiri, kok nggak kelihatan sama yang belakang tuh. Berdiri kayaknya nih, nggak kelihatan yang paling belakang. Ada yang sudah diperemutin istri lalu senyum, ada nggak? Coba lagi.
Pak Nizam kayak nggak salah Pak Nizam dengan Pak Iding ya. Pak Nizam kalau nggak Pak Nizam Pak Iding. Saya belum bisa. Diperutin sama istri terus senyum, saya belum bisa. Masih mencirak juga begini apa? Mana nih calon-calon suami nih, calon-calon suami soleh ya? Diperutin istri senyum tok. Ya, kayaknya belum ya. Jadi kalau kata Nabi, sebaik-baik, saya ini adalah suami yang paling baik di rumah. Saya laki-laki yang baik di rumah. Jadi kalau orang sudah bisa membimbing keluarga, menuntut keluarga, dan sudah bisa lebar dengan istri, dan kalau laki-laki mengalah, sebenarnya bukan kalah. Katanya kamu kalahan sama istri, pasti bukan. Ya pasti bukan. Gak mau ribut, gak mau ribut. Ya. Dan tidak sebanding. Dan tidak sebanding. Jadi berkeluarga itu adalah ujian pertama dalam hidup. Dan seorang laki-laki yang memberi nafkah kepada istri bukan hanya kewajiban, tapi juga dia sedekah. Jadi setiap hari itu suami itu mencari nafkah, itu dia dapat ganjaran, dapat pahala, dapat ujrah dia, dapat pahala setiap hari. Jadi bekerja itu dalam pandangan Islam adalah ibadah. Nah, agama, Bapak dan Ibu yang saya hormati, menurut para ulama, tujuannya sebenarnya cuma 5. Tujuan agama itu cuma 5. 1, tujuan agama itu mempertahankan keimanan, menjelaskan tentang agama itu sendiri. 2, agama itu memelihara akal. Yang ketiga, agama itu tujuannya memelihara jiwa. Yang keempat, tujuan agama itu memelihara harta. Dan yang kelima, agama itu tujuannya memelihara keluarga. Ada 5. Quran yang sedikit tebelnya tujuannya cuma 5. Ya, cuma 5 tujuan. Jadi menikah itu adalah salah satu untuk memelihara agama. Tidak boleh dia hubungan suami istri di luar nikah. Makanya ketika Nabi mengatakan bahwa ada 3 orang yang tidak mau, 1 yang tidak mau nikah. Dia tidak mau nikah. Saya nggak mau nikah, mau ibadah saja. 1 lagi, saya mau tahajud terus. 1 lagi, saya mau puasa terus. Kedengaran sama Rasulullah, panggil orang itu. Katanya kamu ngomong mau puasa terus. Saya ini dendam Nabi. Saya tidak puasa terus, membatalkan juga saya. Saya dengar ada yang tahajud terus, saya tidak tahajud terus. Lalu ada yang ngomong lagi, katanya kamu tidak mau nikah. Saya ini Nabi, nikah saya. Jadi nikah itu adalah ibadah. Bahkan kata Nabi, tidur dengan istri itu ibadah. Apa? Sedekah. Tidur dengan itu sedekah. Kalau bapak mau tidur, mah sedekah. Sedekah kan? Jadi kan Pak, sedekah itu bayangkan di rumah bisa sedekah dan itu tidak mahal. Tidur dengan istri sedekah. Sampai orang Arab katanya nggak paham apa maksud kau ya Rasulullah? Kau tidur dengan istri kok sedekah? Bukankah kalau kamu tidur dengan orang lain itu berdosa? Ya juga ya. Ya juga. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang berkeluarga itu hidupnya ibadah terus. Beruntung Mas Surya nanti beruntung. Ya, istri juga beruntung, Mbak Yuli juga beruntung. Ya, maksudnya bahwa begitu kita nikah itu kita ibadah terus. Setiap hari, siang malam, cari nafkah, ngurus anak. Ngurus anak itu nggak ringan, berat.
bukan hanya biayanya, mengarahkan dia supaya dia menjadi orang yang baik, berat. Dia sudah 10 menit kayaknya. Udah 10 menit. Belum sih, tapi sudah 10 menit. Baru mulai sih. Kok boleh buat? Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kalau kita ingin lebih jauh lagi tentang bagaimana menikah sampai kepada nanti kewajiban suami, kewajiban istri, itu panjang. Memang paling panjang tentang pernikahan. Tapi intinya bahwa menikah itu kita ingin mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Jadi kalau kita dalam berumah tangga belum mencapai ketenangan, kebahagiaan, memang perlu dicari. Dan kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak datang sendiri, harus diciptakan oleh kita. Dan itu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melakukannya. Saya sih cuma ngomong doang, sudah melakukannya itu. Ya, tujuan menikah adalah salah satunya adalah meneruskan generasi. Ya, sehingga kita selalu membaca doa Rabbana hablana min azwajina, ada di sini tadi ya, sudah ada di sini, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita selalu. Kalau doanya Nabi Ibrahim pendek sekali. Rabbi habli minas solihin. Itu surah 37 ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Pendek sekali. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang saleh. Rabbi habli minas solihin. Itu doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Muhammad, ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa, surat 14 ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, jadikan saya mau sholat dan keturunan saya. Jadi ternyata itu harus minta. Supaya generasi kita mau sholat, ternyata kita harus berdoa. Surat 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Lalu kita doa untuk kita dan kedua orang tua kita. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan itu harus selalu kita baca. Kalau kita sayang nanti kepada kedua orang tua, biasanya sayang sama kedua orang tua itu setelah nikah. Ya tahu Bapak, ini saya merasa bahwa saya sayang sama orang tua itu setelah saya nikah. Benar apa benar Bu ya? Benar nggak sih Pak? Maksudnya benar ya? Nggak dipaksa loh Pak. Lebih sayang, kita lebih sayang itu setelah kita nikah. Nggak tahu. Ya. Sehingga kita harus membaca selalu doa Rabbana fili wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni saya, ampuni kedua orang tua saya, ampuni saudara-saudara saya semua pada saat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saya sudah lebih dari 10 menit, kemudian mohon maaf kalau saya berhenti. Karena nanti kalau saya lanjutkan lagi tanda-tanda kekuasaan Allah itu salah satunya menikah agak panjang. Jadi saya kira Bapak dan Ibu mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya. Ini biasanya ikan kakap, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ya. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf ya. Dan kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa nantinya adalah cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud dari keluarga besar dan keluarga besar Bapak
Muhammad Mahmud Azhar Lubis dan Bapak Arifin almarhum yang diwakili oleh Bapak Muldoko dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama untuk membantu doa ini supaya acara yang akan laksanakan besok dan seterusnya sampai dia mempunyai keturunan yang saleh dan saleh. Mari kita awali doa ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan akidah agama kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu pada kami. Berikanlah ya Allah keberkahan dalam rezeki kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Ampuni sebelum kami wafat, ampuni setelah kami wafat. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur. Sebab nikmat yang Kau berikan pada kami sebenarnya tidak mampu kami menghitungnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada keturunan kami, kepada anak-anak kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sadar betul suatu saat kami kembali kepada Engkau. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak memaafkan kami, pasti kami celaka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami memenuhi seruan Engkau ya Allah, yaitu menuju kepada keimanan. Fa amanna, kami pun beriman. Faghfir lana dzunubana, ampuni segala kesalahan kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutup ya Allah segala keburukan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan kalau kami wafat, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Dr. Andoski Haji Ujiatas Anasiema yang telah memimpin doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengakhiri acara pengajian ini, Aisyah Qadri Yuliani Lubis dan Surya Alamsyah mewakili kedua keluarga besar hendak menyampaikan dua patah kata